Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dewi Alfitrotus Solika, Dia Ismi Haryati, Miftahul Ilmi, Ahmad Suryadi, Tito Dani Muharram, dan Zahra Curiah akan mempresentasikan tentang tindak tutur. Pengertian tindak tutur. Tindak tutur atau speech act adalah gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengaran. Tindak tutur merupakan tuturan yang di dalamnya terdapat tindakan. Dengan mengucapkan sesuatu, penutur juga melakukan sesuatu. Dengan menuturkan sebuah ujaran, penutur memiliki tujuan yang ingin dicapai dari mitra tuturnya. Teori tindak tutur adalah teori yang lebih cenderung meneliti ke struktur kalimat. Fungsi tindak tutur. Tindak tutur merupakan salah satu bentuk bahasa yang memiliki fungsi yang penting bagi manusia, terutama pada fungsi komunikatif. Menurut Tarigan, tindak tutur memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama fungsi instrumental. Fungsi ini melayani pengelolaan lingkungan, yang menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu dapat terjadi. Yang kedua yaitu fungsi regulasi. Fungsi regulasi merupakan fungsi tuturan sebagai alat untuk mengaturkan tingkah laku seseorang, misalnya persetujuan, celaan, dan ketidaksetujuan. Yang ketiga yaitu fungsi representasional. Fungsi ini untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan dan melaporkan, dengan perkataan lain, menggambarkan realitas yang sebenarnya, seperti apa yang dilihat oleh seseorang itu. Yang keempat yaitu fungsi interaksional. Fungsi ini merupakan fungsi yang menjalin dan memantapkan hubungan antara penutur dan petutur. Yang kelima yaitu fungsi personal. Fungsi ini mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi, serta reaksi-reaksi yang ada di dalam. Yang keenam, fungsi heuristik merupakan fungsi yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mempelajari seluk-beluk lingkungan, dan seringkali disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban. Yang ketujuh yaitu fungsi imajinatif. Fungsi ini menciptakan sistem-sistem atau gagasan-gagasan yang bersifat imajinatif pada seseorang. Kategori tindak tutur. Menurut Rahardi dan Rusminto, terdapat beberapa jenis tindak tutur, yaitu yang pertama tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, tindak tutur perlokusi, dan tindak tutur direktif. Yang pertama yaitu tindak tutur lokusi atau locutionary acts. Tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Dalam tindak tutur ini, informasi yang disampaikan adalah sebenar-benarnya, dan tindak tutur ini tidak mengandung makna tersembunyi di balik tuturannya, dan tidak menghendaki adanya suatu tindakan atau efek tertentu dari mitra tuturnya. Tindak lokusi merupakan tindak tutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan kalimat yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu. Tindak lokusi ini terlihat ketika seseorang menuturkan sebuah tuturan ataupun pernyataan. Maka dari itu yang diutamakan dalam tindak tutur lokusi ini adalah isi tuturan yang diungkapkan oleh penutur. Contoh dari tindak tutur lokusi misalnya, ikan paus adalah binatang menyusui. Tuturan tersebut diujarkan semata-mata untuk mengatakan sesuatu atau lokusi tanpa maksud untuk melakukan sesuatu atau ilokusi, apalagi mempengaruhi mitra tuturnya atau perlokusi. Informasi yang dituturkan pada contoh tersebut berupa penyampaian sebuah fakta bahwa ikan paus tergolong dalam jenis binatang mamalia, yaitu binatang yang menyusui.
A. Tindak tutur lokusi atau lokutionari aks. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tutur. Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi daya ujar. Tindak ilokusi tidak mudah diidentifikasi karena tindak ilokusi berkaitan dengan siapa penutur, kepada siapa, kapan, dan di mana tindak tutur itu dilakukan, dan sebagainya. Tindak tutur ilokusi biasanya diidentifikasi dengan kalimat performatif yang eksplisit. Tindak ilokusi ini biasanya berkenan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Tindak tutur ilokusi terbagi dalam 5 macam terbentuk tuturan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asertif atau assertives mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Misalnya menyatakan, menyarankan, membual, mengeluh, dan mengeklaim. Yang kedua, direktif. Tindakan tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturannya itu. Misalnya memesan, memerintah, memohon, menuntut, dan menasihati. Yang ketiga adalah ekspresif, berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Misalnya berterima kasih, memberi selamat, minta maaf, menyalahkan, memuji, dan bela sungkawa. Yang keempat adalah komisif, berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran, misalnya berjanji, bersumpah, atau menawarkan sesuatu. Yang kelima, berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran, misalnya berjanji, bersumpah, dan menawarkan sesuatu. Berpasrah, memecat, berbaptis, memberi nama, mengangkat, dan mengucilkan, dan yang terakhir menghukum. Contoh tindak tutur ikolusi, rambutmu sudah panjang. Tuturan tersebut apabila dituturkan oleh seorang laki-laki pada pacarnya dimaksudkan untuk menyatakan kekaguman. Akan tetapi apabila dituturkan oleh seorang ibu kepada anak lelakinya atau oleh seorang istri kepada suaminya, kalimat ini dimaksudkan untuk menyuruh atau memerintah agar sang anak atau suami memotong rambutnya. Tindak tutur perlokusi atau perlocutionary cuts. Tindak tutur perlokusi adalah tindakan menumbuhkan pengaruh atau efek kepada mitra tutur. Tindak perlokusi mengandung daya untuk melakukan sesuatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Tindak perlokusi lebih mementingkan hasil, sebab tindakan ini dikatakan berhasil jika mitra tutur melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tuturan penutur. Contoh tindak tutur perlokusi. Rumahnya jauh. Tuturan tersebut diujarkan oleh penutur kepada ketua perkumpulan. Makna ilokusinya adalah penutur bermaksud menyampaikan bahwa orang yang berbicara tidak dapat terlalu aktif di dalam organisasinya. Adapun efek perlokusi yang diharapkan oleh penutur adalah agar ketua perkumpulan tidak terlalu banyak memberi tugas kepada orang yang dibicarakan tersebut. B. Tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur di mana penutur berusaha meminta mitra tutur untuk melakukan perbuatan atau tindak melakukan perbuatan. Tindak tutur direktif presuposisikan suatu kondisi tertentu kepada mitra tutur sesuai dengan konteks. Adapun jenis-jenis tindak tutur direktif yaitu Kemudian ada tindak tutur direktif memohon. Tindak tutur direktif memohon adalah tindak tutur yang meminta dengan sopan mitra tutur melakukan sesuatu yang diinginkan penutur. Kalimat yang bermakna memohon biasanya ditandai dengan penanda kesantunan atau kata mohon. Tindak tutur yang meminta dengan sopan, mitra tutur melakukan sesuatu yang diinginkan penutur. Contohnya dalam kalimat seperti ini. Mohon perhatiannya anak-anak. Jenis tuturan ini termasuk jenis tindak tutur direktif memohon, sebab guru meminta agar anak didiknya tidak ribut dan memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh guru. Kemudian ada tindak tutur direktif menasehati. Tindak tutur yang menasehati mitra tutur untuk mengerjakan sesuatu yang baik menurut penutur itu sendiri. Contohnya dalam kalimat tersebut, ketika ada kegiatan ada baiknya kita mulai dengan bismillah.
Jenis tuturan tersebut termasuk jenis tindak tutur direktif menasehati. Karena guru menasehati kepada anak didiknya untuk membaca bismillah sebelum melakukan kegiatan. Tindak tutur direktif. Tindak tutur yang dilakukan penutur untuk menuntut apa yang diperlukannya. Contoh, pindah duduk di depan. Jenis tuturan tersebut termasuk tindak tutur direktif menantang. Sebab guru menantang anak didiknya untuk maju ke depan menulis angka yang telah diberikan oleh guru dan menuliskannya di papan tulis. Fungsinya, menantang anak didiknya agar anak didiknya berlomba-lomba mengerjakan apa yang telah diperintah oleh guru dan memancing siswa aktif dalam kelas. Kemudian ada tindak tutur direktif memesan. Contoh kalimatnya yakni seperti ini. Nanti bersihkan toilet saya. Tutur tersebut tidak santun karena penutur bersifat memaksa kepada lawan tutur untuk melakukan apa yang disebut di dalam tuturannya itu. Tindak tutur direktif memerintah. Tindak tutur yang dituturkan untuk memerintah penutur melakukan apa yang diucapkan penutur. Coba hapus papan tulisnya. Jenis tindak tutur yang dituturkan adalah jenis tindak tutur direktif memerintah. Sebab guru mengharapkan kerjasama anak didiknya agar segera melakukan tindakan untuk menghapus papan tulis. Tindak tutur tidak langsung. Sejak Sudarman dalam Rusminto menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung adalah tindak tutur yang bermakna kontekstual dan situasional. Menurut Rusminto, ketidaklangsungan suatu tuturan bersangkut paut dengan dua hal pokok, yaitu masalah bentuk dan masalah isi. Masalah bentuk bersangkut paut dengan bagaimana tuturan diinformasikan dan bagaimana bentuk satuan pragmatik yang digunakan untuk menunjukkan suatu ilokusi. Sementara itu, masalah ini berkaitan dengan maksud yang terkandung dalam ilokusi tersebut. Jika maksud suatu ilokusi berbeda dengan makna, performansinya tuturan tersebut disebut tuturan tidak langsung. Dapat disimpulkan bahwa tindak tutur tidak langsung adalah tindak tutur yang memiliki bentuk tuturan yang berbeda dengan kandungan isi tuturannya. Tindak tutur tidak langsung terbagi menjadi 9 jenis yang terdiri atas. Yang pertama, tindak tutur tidak langsung dengan modus bertanya. Jenis tindak tutur tidak langsung yang menggunakan kalimat tanya sebagai pendukung agar maksud penutur dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, tindak tutur tidak langsung dengan modus memuji. Jenis tindak tutur tidak langsung yang menggunakan kalimat-kalimat sanjungan atau pujian sebagai pendukung agar maksud penutur dapat tersampaikan dengan baik. Yang ketiga ialah tindak tutur tidak langsung dengan modus menyatakan fakta. Jenis tindak tutur tidak langsung yang menggunakan fakta tertentu sebagai upaya agar maksud penutur dapat tersampaikan dengan baik. Yang keempat, tindak tutur tidak langsung dengan modus menyindir. Jenis tindak tutur tidak langsung yang menggunakan kalimat-kalimat sindiran yang sopan sebagai pendukung agar maksud penutur dapat tersampaikan dengan baik. Yang kelima, tindak tutur tidak langsung dengan modus melulu. Jenis tindak tutur tidak langsung yang terjadi akibat respon penolakan dari mitra tutur yang mengakibatkan penutur menggunakan kalimat-kalimat persetujuan terhadap mitra tutur tetapi diungkapkan secara berlebihan. Hal ini dilakukan penutur dengan dengan harapan agar mitra tutur menyetujui keinginannya tanpa harus bergesekan secara verbal dan fisik. Yang keenam, tindak tutur tidak langsung dengan modus menyatakan rasa pesimis. Jenis tindak tutur tidak langsung yang menggunakan kalimat-kalimat yang mengindikasikan penutur seolah-olah pesimis atau tidak yakin terhadap keinginannya dapat terwujud, padahal penutur sebenarnya menginginkan keinginannya tersebut dapat terwujud. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tindak tutur tidak langsung dengan modus melibatkan orang ketiga atau TLMO. Jenis tindak tutur tidak langsung yang menggunakan kehadiran orang lain di luar penutur dan mitra tutur sebagai upaya agar maksud penutur dapat tersampaikan dengan baik dan penutur mencegah terjadinya beban psikologis yang terjadi kepadanya apabila terjadi penolakan oleh mitra tutur tersebut.
Untuk materi yang ke-8 yaitu tindak tutur tidak langsung dengan modus mengeluh atau TLMK. Jenis tindak tutur tidak langsung yang menggunakan kalimat-kalimat keluhan sebagai upaya agar maksud penutur dapat tersampaikan dengan baik. Untuk materi yang ke-9 yaitu tindak tutur tidak langsung dengan modus menyatakan pengandaian atau TLMA. Jenis tindak tutur tidak langsung yang menghadirkan dua kondisi dan situasi berbeda sebagai cara untuk menyampaikan maksud tertentu dari penutur. Penutur akan membandingkan dua kondisi berbeda dalam rangka memperlancar tercapainya maksud tertentu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.